Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiana Nazibah. Saya dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Kebangkitan, Surga, Neraka, dan Bidadari. Buku ini ditulis oleh Bapak Muhammad Quraisy Shihab. Pada saat itu diterbitkan oleh Lentera Hati pada bulan Desember tahun 2022. Kira-kira apa sih yang ada di dalam buku ini? Simak terus videonya ya. Nah, sebelum saya membahas tentang isi dari buku yang telah saya baca ini, sini saya akan sedikitnya menjelaskan maksud dari Bapak Muhammad Quraisy Shihab menulis buku ini. Di sini penulis berusaha menekankan bahwa tidak semua persoalan yang ada di dunia ini dapat kita selesaikan dan dapat kita jangkau oleh akal dan juga sains modern. Tapi dan terutama dalam hal tentang ini, tentang kebangkitan, surga, neraka, dan bidadari. Di sini penulis berusaha menengahkan tentang penafsiran yang banyak sekali orang keliru gitu tentang menafsirkan hari kebangkitan, surga, neraka, dan bidadari ini. Tentu saja dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah juga ya beliau menafsirkan hal-hal tersebut. Tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuannya dibuat buku ini dijelaskan penafsiran-penafsiran yang benarnya. Tentu saja penulis menginginkan untuk manusia selalu berhati-hati, bersikap optimis, dan tidak risau atas keterbatasan materi, tidak menderita dalam menghadapi kesulitan yang ada di dunia ini yang tentu saja bersifat sementara. Mungkin itu maksud dari penulis-menulis buku ini. Oke, kita langsung saja ya kepada isi yang ada di dalam buku ini. Di sini penulis membagi kepada 3 pembahasan yang di dalam buku ini. Yang pertama tentang hari kebangkitan, yang kedua perumpamaan hari akhir, dan yang ketiga nuansa ganjaran di hari kebangkitan. Tapi di sini saya tidak akan terpaku kepada 3 pembahasan tersebut ya. Di sini saya akan mencoba mereview dengan sepemahaman saya setelah saya membaca buku ini. Simak terus videonya ya. Di sini saya akan sedikit mencoba menyimpulkan apa yang telah penulis tulis di dalam bukunya. Yang pertama yaitu tentang hakikat perjalanan hidup manusia. Tidak sedikit pada zaman sekarang para manusia salah menafsirkan tentang hakikat perjalanan hidup mereka di dunia ini. Mereka menafsirkan bahwa hakikat hidup mereka di dunia ini hanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai tingkat kepuasan yang mereka gambarkan, yang mereka inginkan, yang dapat memuaskan hati mereka. Padahal hakikat perjalanan hidup manusia yang sebenarnya yang Allah perintahkan adalah agar senantiasa manusia itu beribadah kepada Allah, memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tentu saja di dalam kehidupan ini Allah membebaskan manusia untuk memilih apakah manusia itu akan berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah ataupun mereka akan berjalan pada kesesatan. Dalam menjalani kehidupan ini, tentu saja kita sebagai manusia memiliki rasa cinta, karena cinta merupakan fitrah dari Allah. Begitupun cinta di dalam konteks cinta dari seorang hamba kepada penciptanya, seorang manusia, kita kepada Allah. Jika cinta sudah tumbuh di dalam diri kita, cinta kepada Allah telah tumbuh di dalam diri kita, maka apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, itu merupakan bentuk kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Jika cinta kepada Allah itu telah tumbuh di dalam diri kita, maka apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, kita akan senantiasa menjalaninya dengan senang, dengan baik, dengan penuh ketenangan, kegembiraan. Tapi jika cinta tidak hadir di dalam diri hamba tersebut, mereka tidak akan merasa senang, mereka tidak akan merasa puas di dalam menjalani hidupnya. Mereka akan selalu terbelenggu dengan apa yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah larang. Karena hakikat perjalanan hidup manusia adalah beribadah dengan
menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di sini juga penulis menekankan jika kita selaku manusia sebagai hamba selalu melakukan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi larangannya, tentu saja akan mengakibatkan kehidupan manusia yang optimis, aman, damai, sejahtera, dan bahagia hidup di dunia. Dan perintah-perintah Allah itu akan mengantarkan kehidupan manusia yang lebih bahagia lagi di kehidupan selanjutnya, yaitu di hari akhir. Nah, di dalam menuju kehidupan yang kekal, kita akan menjalani proses demi proses untuk kembali kepada Allah. Keadaan manusia yang kembali kepada Allah beragam, dengan berbagai macam. Ada yang kembali dalam keadaan kotor penuh dosa, dan ada juga yang kembali dalam keadaan suci bersih. Semua itu merupakan pilihan bagi setiap manusia, apakah kita akan ingin kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih ataupun dalam keadaan kotor penuh dosa. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan Allah balas di hari kemudian. Jika kita menggunakannya dengan baik, maka akan Allah berikan surga dengan beribu-ribu kenikmatan di dalamnya. Dan jika kita tidak mempergunakannya dengan baik, maka Allah akan balas dengan neraka dengan kepedihan-kepedihannya. Nah, selain mengenai tentang hakikat perjalanan hidup manusia, di dalam buku ini juga tentu saja menceritakan tentang gambaran-gambaran seperti apa sih neraka itu, seperti apa sih surga itu, dan seperti apa bidadari yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis yang seringkali kita tafsirkan dan seringkali kita bayangkan. Nah, di dalam buku ini saya sedikitnya merasa tersadarkan. Ada quotes di dalam buku ini berbunyi, alangkah banyaknya dosa yang engkau telah lupakan kini diingatkan kepadamu. Berapa banyak rahasia yang engkau sembunyikan yang kini ditampakkan, sekian banyak juga amal yang engkau kira tulus dan bebas dari kelengahan yang membatalkannya, tetapi ternyata ditolak dan dihapus Allah setelah sebelumnya engkau menduga amal-amal itu sangat besar ganjarannya. Kata-kata tersebut sangat menyadarkan saya bahwa memang benar, apa amalan yang kita kira tulus, kita kira besar, kita kira amalan tersebut bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah, kepada keridhoannya Allah, kita tidak tahu apakah Allah akan batalkan, apakah Allah akan hapus. Maka kita tidak boleh merasa puas dengan apa amalan-amalan yang telah kita lakukan, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan Allah terima. Kita harus senantiasa melakukan amalan-amalan sebanyak mungkin, seikhlas mungkin, dengan tujuan mengharap ridha Allah, karena tidak tahu amalan yang mana yang akan Allah terima. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa saja yang penulis sampaikan, apa saja yang penulis gambarkan tentang surga, neraka, dan bidadari di sini. Di sana terdapat apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar oleh telinga, dan apa yang terlintas di dalam benak manusia itu tidak akan tergambarkan sebelumnya oleh kita. Kita tidak mungkin menemukan kata-kata yang dapat menggambarkan hal yang belum kita ketahui, hal yang belum kita rasakan. Maka dari itu, sesungguhnya surga dan neraka itu tidak dapat dideskripsikan oleh kata-kata. Pokoknya di buku ini ada berbagai macam yang telah penulis sebutkan tentang gambaran surga, neraka, dan bidadari. Oke, dapat saya simpulkan mungkin ya dari yang penulis tulis di dalam buku ini, bahwa penulis menginginkan manusia sadar dengan adanya surga dan neraka ini. Penulis ingin mengingatkan tentang hakikat perjalanan hidup manusia yang sebenarnya seperti apa, jalan yang harus manusia pilih itu yang seperti apa, sehingga dengan adanya gambaran surga dan neraka yang telah banyak Allah gambarkan
dalam Al-Quran dan Sunnah akan menjadikan semangat dan motivasi manusia untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan digambarkannya surga dan neraka ini, tentu saja Allah menginginkan manusia termotivasi untuk mencapai target yang diinginkan mereka, yaitu surganya Allah. Tentu saja kita sebagai manusia ketika ingin melakukan sesuatu pasti menginginkan imbalan, dan di sini Allah telah menyuguhi tentang kenikmatan surga dan kengerian neraka. Maka dari itu manusia tinggal memilih apakah kita akan menjalani hidup di dunia ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah ataupun tidak. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena uraian yang tadi telah saya sampaikan merupakan apa yang telah saya tangkap dari setelah saya membaca buku ini. Tentu saja dari kalian semua yang membaca buku ini mungkin dapat penafsiran yang berbeda. Buku ini sangat bermanfaat ya bagi kita sebagai umat muslim. Bisa kita dapatkan juga, bisa kita bisa kita buat ini juga sebagai motivasi kita untuk senantiasa berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian penasaran tentang buku ini, silakan baca ya, ini sangat-sangat bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.